Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 5B yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian di rumah. Insyaallah pada hari Kamis ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu kita masuk dalam pembahasan tema 6 subtema 3 pembelajaran yang pertama dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku kelas 5B yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kalian simak semua penjelasan Ustadz di mata pelajaran untuk hari Kamis ini. Di dalam gambar ya, ada seorang anak, dia sedang mengaduk sebuah makanan. Kemudian dia berpikir, mengapa ibu memintaku mengaduk dengan sendok sayur berbahan kayu ya? Jawabannya adalah, di dalam sebuah gambar kalian bisa perhatikan di sini ada dua sendok. Yang pertama sendok yang berbahan dari logam, kemudian sendok yang berbahan dari kayu. Nah, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Ya, di sini jawabannya adalah sendok yang dari logam. Kenapa? Karena sendok yang dari logam itu lebih panas karena memiliki bahan yang dapat menghantarkan panas, sehingga sendok cepat panas, sehingga menggunakan sendok ini akan terjadi peristiwa konduksi. Ya, kalau dari bahan kayu ini tidak cepat panas. Kenapa? Karena bahannya dari kayu. Benda berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas itu ada dua. Yang pertama konduktor, kemudian yang kedua adalah isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ya. Benda yang berbahan logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan seng itu adalah contoh benda yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan di sekitar kita contohnya itu ada seperti di gambar kalian bisa lihat, ada panci, ada sendok, ada wajan, yaitu contoh benda yang dapat menghantarkan panas secara konduktor. Kemudian isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, yaitu benda yang berbahan dari bukan logam seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan bambu. Ya, contoh di sekitar kita yaitu ada sendok terbuat dari kayu, kemudian ada bakul, ada sarung tangan, ada lap tangan. Itulah dia beberapa contoh dari konduktor dan isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat, ya. Jadi kalian bisa lihat di gambar di samping ada contohnya, itu pertama ada setrika, ya. Jadi konduktor dari setrika itu adalah yang berbagian bawah, itu yang besinya, kemudian yang isolatornya yang bagian atas, yaitu untuk memegang ketika menyetrika. Kemudian ada sebuah panci, ya, atau wajan di bawah ini. Itu konduktornya itu yang berwarna merah, ya, itu yang dia bisa menghantarkan panas. Kemudian isolatornya yaitu gagangnya, kemudian tutupnya. Kemudian isolator dari sebuah solder listrik, ya. Kalian bisa lihat, ya, di gambar isolatornya itu yang tidak dapat menghantarkan panas, yaitu yang berwarna merah. Kemudian besi itu konduktor yang bisa menghantarkan panas. Baiklah, kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kamu suka membaca? Tentu, membaca itu dapat menambah wawasan atau pengetahuan kita. Kalau kita sering membaca, maka wawasan dan pengetahuan kita semakin bertambah.
Dengan membaca, kita dapat bisa mengetahui sumber-sumber informasi dari buku bacaan yang kita baca. Ya, sumber informasi bacaan itu bisa kita dapatkan dari buku, dari koran, dari buku elektronik, dari majalah, dari ensiklopedia. Ya, buku elektronik ini bisa kita dapatkan di internet ya, karena dia tidak tercetak. Bacaan itu dia memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata penting yang terdapat dalam bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragraf tersebut. Informasi penting berkaitan dengan hal sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah objek yang dibicarakan. Nah, ini kita bisa membuat pertanyaan dengan kata-kata apa. Kemudian orang yang ada di dalam bacaan. Ya. Kemudian berkaitan dengan waktu, ya. Ini bisa kita gunakan dengan menggunakan kafan. Kemudian orang yang ada di dalam bacaan kita bisa gunakan dengan kata siapa. Kemudian berkaitan dengan tempat, ya. Ini bisa kita gunakan dengan kata di mana. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan dengan alasan mengapa. Kemudian yang keenam berkaitan dengan uraian peristiwa. Ya, kita bisa digunakan dengan kata bagaimana. Baiklah, untuk pelajaran tematik hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.